Makasih Bapak, terima kasih. Ora laba syanda laba 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 laba. Bahkan oleh doa kuasa pujian penyembahan kami Tuhan, menggagalkan bahkan menghentikan pekerjaan-pekerjaan roh jahat di udara ya Tuhan. Menghentikan, menggagalkan pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan, penghulu dunia kegelapan ya Tuhan. Ora laba 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 laba. Tapi apa yang Tuhan rancangkan hari-hari ini Tuhan di surga, atas tempat ini, atas kota kami, itu yang terjadi ya Tuhan dalam nama Yesus. Oh ralaba sakala laba 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 laba. Shalalaba laba 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 laba. Shalalaba laba laba laba. Saat ini Tuhan kami membawa persembahan kami terbaik di hadapan-Mu. Membawa hidup kami. Shalalaba laba seluruhnya Tuhan. Tuhan suara kami. Yes. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu. Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Oh, sembah Dia. Oh, lalaba 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 lalaba. Salalaba lalaba 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 lalaba. Yes. Haleluya. Sampai kami dicengkram oleh Roh-Mu, sampai kami mengalami Tuhan penuh Roh-Mu. Kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Haleluya. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi pemain keyboard ya Tuhan. Oh, bass ya Tuhan. Ya Tuhan. Seksa, keyboard. Urapi singer ya Tuhan. Oh, kuduskan kami Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan. Lawatan Tuhan lebih lagi. Kita lawatan lebih lagi Tuhan. Aku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kita sama-sama katakan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku
persembahanku. Terima kasih Tuhan, kami rasakan Kau hadir dan ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan kami Tuhan. persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah Takkan pernah ku
boleh membawa persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh membawa hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Dan kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Semuanya kami berikan Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segalanya Tuhan. Mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus bawa persembahan di hadapan. Mau datang Tuhan. Memuliakan Engkau. Roh-Mu terus mencengkram kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, Boleh kita sambil mengangkat tangan Bapak Ibu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit,
Rasakan Tuhan, dalam roh kebesaran Engkau nyatakan Tuhan. Dan kami percaya akan melihat di alam nyata Engkau nyatakan kebesaran. Kami akan melihat kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berkata thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau tinggikan dirimu tengah-tengah kami, tengah-tengah kota kami. Tuhan terima kasih. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahan. Kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu dengan segenap hati kan, dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, ku tahu hidupku
Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Haleluya. Oh, kami berkata malam hari ini, oh, yang sakit disembuhkan, oh, yang lemah dikuatkan, oh, yang terikat terlepas, yang terbelenggu terlepas dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Haleluya. Haleluya. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Thank you Jesus. Bahkan kami katakan penuhan jiwa terjadi, penuhan jiwa terjadi ya Tuhan di tempat ini. Oh, api Pentakosta ketiga tercurah tempat ini. Kami gereja Tuhan bangkit jadi pemenang, bangkit jadi pemenang. Haleluya. Kita sorakan haleluya. Oh, Jesus. 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 Kami izinkan Kau Roh Kudus bekerja. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyi
dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia, Rajamu besar termulia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada di rumah-Mu, boleh menaikkan pujian penyembahan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami bukan siapa-siapa, tapi Engkau pilih kami Tuhan menjadi anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat kebaikan-Mu saja ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar Engkau mau menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu, kiranya berbicaralah pada kami semua, sehingga kami dapat menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silo ya. Shalom semua, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Ya memang anak-anak Tuhan harus terus luar biasa. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, judulnya Persembahan Seorang Janda. Ya saya pikir kemarin juga Pak Bos juga udah di ibadah raya juga udah sedikit menyinggung ya tentang persembahan janda ya. Yuk kita buka di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya bacain aja deh. Persembahan seorang janda miskin. Judul perikopnya ya. Ayat 41. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, luar biasa ya. Orang kaya pada saat zaman itu memberikan persembahan yang banyak, tapi seorang janda miskin memberikan hanya 2 peser. Apa Tuhan gak salah yang mengatakan bahwa janda ini ternyata lebih besar memberikannya? Ya tentu tidak ya, karena mungkin orang kaya itu hanya memberikan mungkin sebagian kecil, mungkin 1%, mungkin 2%, ya maksimal mungkin 10% dari yang dia miliki untuk disembahkan pada rumah Tuhan. Tapi janda ini luar biasa, dia memberikan dari semua yang dia punya, semua dengan segenap hati. Ya, janda ini mementingkan bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan dirinya sendiri. Ya, jadi ya kita semua harus seperti itu ya. Apalagi merenovasi nih. Ya, Yan. Jadi harus memberikan yang terbaik. Jadi kita harus seperti janda yang miskin itu, jadi dengan segenap hati ya. Cara memberi yang benar itu ada di sini ada 5 saya catat. Yang pertama dengan iman, itu seperti Habel, ayatnya di Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Habel. Ya udah saya bacain aja ayatnya biar cepet.
karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, luar biasa ya. Jadi Habel itu memberikan yang terbaik, melebihi daripada kakaknya ya, Kain. Nah, yang kedua itu memberikan persembahan yang keluar dari hati. Harus keluar dari hati seperti seorang janda tadi ya, janda miskin itu ya, bahwa dia memberikan persembahan dengan segenap hati. Ya, dia nggak mikirin lagi, dia berikan semuanya. Ya, tadi kita baca ya. Yang ketiga, yang terbaik, yaitu seperti Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Itu ayatnya ada di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan lagi. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya, kita tahu ya bahwa Abraham itu adalah orang yang punya iman yang luar biasa. Bahkan dia rela mempersembahkan anaknya gitu ya. Dia udah tahu, padahal ya Tuhan udah ngomong bahwa dari keturunan Ishak lah itu yang akan menjadi anak-anaknya. Terus yang keempat, memberi persembahan itu harus sukacita. Harus dengan sukacita. Ya, seperti yang dilakukan oleh Zakeus. Itu ayatnya di Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, semua tahu ya kejadian Zakeus pada saat Tuhan menyatakan bahwa akan makan di rumahnya. Langsung dia begitu gembira, begitu sukacita gitu ya, bahkan dia sampai ya mempersembahkan yang terbaik. Ya, dia memberikan setengah dari miliknya, akan diberikan pada orang-orang miskin gitu. Dan kalau ada yang diperas, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Dan yang kelima, memberikan persembahan yang benar adalah secara sukarela. Ini dicontohkannya tidak seperti Ananias dan Safira. Kalau tadi kan mencontohkan dengan seperti, kalau ini sukarela tidak seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Ya mungkin ada pada yang tahu ya kisahnya ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 3. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ya, jadi Ananias dan Safira itu memberikan persembahan tapi nggak sukarela. Ada yang ditahan sama dia, ada yang ditilep lah intinya gitu. Padahal harusnya dia berikan semuanya. Ya, semua tahu kejadiannya ya, Ananias dan Safira itu langsung jatuh dan meninggal pada saat itu. Padahal Petrus sudah ingetin. Bahkan Petrus sengaja pada saat setelah kejadian Ananias meninggal, Safira masih ditanya sama Petrus waktu itu, apa benar yang kamu jual tanah itu harganya seperti itu? Tapi Safira menjawab iya, dan akhirnya tersungkurlah dan akhirnya meninggal juga Safira. Jadi kalau kita ingin memberikan persembahan, ya udah sukarela. Jangan ada paksaan, jangan itu, karena nggak akan jadi berkat. Jadi kalau misalnya kita memberikan persembahan tapi kita bersungut-sungut, nggak akan jadi berkat gitu ya. Nah, ada kisah di Alkitab itu yang mungkin Pak Bos juga pernah sharingkan di Ibadah Raya ya, tentang orang kaya dan Lazarus. Ya, pada ingat ya,
orang kaya yang ada Lazarus. Orang kaya ini kan ya luar biasa, ya kan, semua memiliki segalanya, makannya juga luar biasa, semuanya lah melimpah-limpah. Nah sedangkan si Lazarus apa? Lazarus ada seorang yang miskin, penyakitan lagi, terus ya segala macam lah. Jadi bahkan makannya pun dari remah-remah yang jatuh dari orang si kaya ini gitu. Tapi kita tahu ya kisah akhirnya seperti apa. Ya orang kaya ini masuk neraka, si Lazarus yang ada di pangkuan Abraham, yaitu di surga. Nah sekarang tinggal kita pilih nih, kita mau seperti orang kaya di dunia ini terus masuk neraka, atau Lazarus yang menderita nih di dunia ini tapi masuk surga. Pilih yang mana? Hah? Nah benar ya, karena benar ya kita pilih harus jadi kaya masuk surga, karena kita bukan keturunan Lazarus, kita ada keturunan Abraham. Jadi ya setiap anak-anak Tuhan itu pasti Tuhan izinkan untuk kaya, dan ya bukan kaya lah, maksudnya berkecukupan dan tidak pernah kekurangan dan masuk surga, intinya gitu. Jadi kita jangan seperti pengen kayak Lazarus ya, yang menderita di dunia terus baru masuk surga, intinya. Tuhan enggak juga pengen kayak seperti itu, intinya. Nah di Alkitab juga ada nih wanita-wanita yang kaya yang membantu pekerjaan Tuhan, yang memberikan benar-benar mensupport pekerjaan Tuhan pada saat Yesus lagi berkelana, yaitu di ayatnya di Lukas 8 ayat 3. Lukas 8 ayat 3. Saya bacain aja nih, simple nih. Ada juga wanita-wanita kaya memberi banyak untuk membantu pelayanan Paulus. Mereka itu adalah Yohana istri Kuza, bendahara Herodes. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Ya, jadi banyak juga ya orang kaya yang dipakai untuk memberkati pelayanan Paulus, pelayanan Tuhan Yesus pada saat di bumi itu ya. Nah, saya juga pengen sedikit kesaksian gitu ya, bahwa saya pun belajar, terutama dari istri saya, soal pemberian. Karena ya mungkin pada tahu ya, istri saya kan suka bikin kue, bikin macam-macam lah intinya gitu ya, bikin masakan atau apa segala macam. Itu tetangga saya tuh paling banyak ngerasain lah. Jadi setiap kali bikin apapun pasti dibagi ke tetangga semua. Security udah kenyang lah. Jadi sampai saya bingung, ngapain sih setiap kali bikin harus bikin lebih dan dibagiin, intinya gitu kan. Terus juga pada saat COVID awal, ya kondisi kita juga nggak lagi baik gitu ya, kondisi keuangan juga lagi ini, tapi dia memutuskan untuk jadi berkat buat ojol-ojol. Sampai benar-benar tuh memberikan bikin kue, terus orang beli, duitnya itu nanti ojol yang terima. Jadi kita cuma bikin, nanti ojolnya 100% tuh uang kuenya maupun itu semua ojol yang terima. Kumpulin juga orang-orang untuk bagi-bagi sembako pada saat awal-awal COVID itu, benar-benar ya. Jadi ojol itu paling terdampak gitu ya. Saya tahu banget, karena teman saya pun salah satu ada yang supir Grab gitu, parah karena nggak ada kerjaan. Mobil nganggur aja udah, karena benar-benar nggak ada tarikan, karena orang-orang kan pada WFH. Jadi mobilnya tuh seharian nggak ada yang panggil gitu, jadi nggak ada pemasukan. Pada saat saya langsung ngerahkan beberapa orang gitu ya untuk ayo kumpulin dana ini, kumpulin bagi-bagi ke supir Grab itu, wah pada senang banget gitu. Jadi ya kita semua belajar lah untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi tapi persembahan itu bukan soal materi aja gitu ya, bukan cuma semua soal materi. Kalau kita mungkin di sini belum ada yang belum pelayanan atau belum melayani dimanapun gitu ya, melayani Tuhan di tempat ini pun suatu persembahan, yang mempersembahkan hidup kita intinya gitu untuk melayani di rumah Tuhan. Jadi mungkin yang di rumah yang sedang lihat live ini juga, yang bahkan belum terlibat di Holy, Komsel gitu ya, Cool, ya saya mengajak semua, yuk kita mempersembahkan waktu kita mempersembahkan apa yang kita miliki buat
rumah Tuhan. Ya mungkin masuk dari pelayanan, mungkin jadi usher atau pendoa atau apapun intinya gitu ya. Karena itu persembahan kita yang boleh bilang ya untuk menyatakan bahwa mengucapkan syukur kita sama Tuhan bahwa Tuhan udah baik sama kita. Jadi ya mungkin persembahan itu juga bisa berbentuk doa kita. Kita tahu nih ada yang teman kita yang sakit, kita kunjungin, kita doakan. Itu juga satu persembahan yang bisa kita lakukan buat sesama kita intinya gitu. Jadi persembahan itu banyak hal, bukan cuma soal materi, bukan soal uang, bukan soal makanan atau apapun intinya. Tapi kalau kita mempersembahkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, itu semua bisa kita lakukan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi ya persembahan janda, saya rasa itu untuk memberikan apa ya, mengingatkan kita bahwa apa yang kita miliki saat ini semua juga milik Tuhan. Jadi harus kita berkati orang-orang yang belum mampu, kurang mampu atau apapun intinya gitu. Jadi ya harus memperhatikan sekeliling kita biar mereka bisa melihat ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ya mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan tentang persembahan janda. Pak Keyboard, Pak WL, boleh kita tutup satu lagu lagi sebelum kita doa. Multimedia, kau berfirman, teksnya ada. Weliar, Pak Weliar, ya Pak. Bantu Pak. Iya Pak, di sini aja Pak. Ya. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Sabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita nyanyikan dari awal yuk. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Musik menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Sikira rabaya 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 rabaya. Sikira rabala rabaya rabaya rabaya. Sikira rabala 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 rabala. Sikira rabala 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 rabala. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya, Pak. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau telah berfirman dan sembuhlah kami semua. Bahwa Kau telah berfirman dan semuanya jadi baik. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Engkau telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu tentang persembahan seorang janda. Kami diingatkan, terima kasih Tuhan, untuk selalu memberikan yang terbaik yang kami punya. Bukan yang tersisa, tapi kami memberikan semua segenap hati kami, waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami bersatu hati berdoa buat gembala kami, Pak Boas, Ibu Ruth, dan keluarga besar yang mungkin saat ini sedang ada di dalam pesawat terbang ke Amerika untuk mengunjungi anak-anaknya Tuhan dan berlibur di sana. Tangan Tuhan ada atas gembala kami. Kiranya damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah buat mereka semua di sana ya Bapa. Mereka boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang perjalanan dari pergi dan pulangnya Tuhan. Kiranya tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah Yesus. Mereka semua diberikan kesehatan yang baik. Kiranya mereka tidak pernah kekurangan apapun di sana dan semuanya baik dan kembali Indonesia dalam keadaan baik. Terima kasih Bapak buat gembala yang baik yang terus membimbing kami, membuat kami hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak mereka, Aquila dan Elia yang ada di Amerika juga sedang studi. Juga buat Lemuel yang di Malaysia sedang studi juga Tuhan. Kiranya tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, kiranya Kau yang cukupkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa buat renovasi dari tempat ibadah kami yang lama. Kiranya Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan. Engkau yang tahu apa rumah ini butuhkan. Dan Kau kirimkan orang-orang yang akan memberkati. Sehingga semua dana yang untuk renovasi dapat tercukupi di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bersatu hati buat setiap pelayanan di tempat ini Tuhan. Baik di ibadah raya, ibadah wanita, ibadah KFC, Kid for Christ maupun WOG Bapa. Semua pelayanan di tempat ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa buat setiap apapun acara yang kami lakukan Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu, dan Kau yang akan mencukupi semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bersatu hati buat umat-Mu di tempat ini. Kiranya kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati mereka, menggerakkan setiap hati mereka agar mereka mau terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Sehingga mereka memiliki hati, mau menyerahkan hati mereka untuk melayani-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami Indonesia juga, terutama untuk kota kami Jakarta ya Tuhan. Kiranya bangsa ini ada di hati-Mu, bangsa ini ada di mata-Mu ya Tuhan, sehingga bangsa ini boleh terus dimenangkan
untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Paniko dan wakil-wakilnya, juga untuk sebuah gembala cabang, rayon, ranting, semua gembala cabang khusus Tuhan. Kiranya mereka boleh menjadi gembala-gembala yang baik buat umat-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus keluarga Paniko dan wakil-wakilnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat malam yang indah ini. Kalau kami masih diizinkan boleh menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Sebelum pulang, mari kita bangkit berdiri. Arahkan hatimu dan tanganmu pada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pulanglah engkau dengan damai sejahtera Tuhan. Pulanglah engkau dengan sukacita dari surga. Pulanglah engkau dengan hikmat-hikmat yang tidak pernah habis dalam hidupmu, yang memampukan engkau untuk menghadapi hari-hari ke depan dengan kemenangan demi kemenangan. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, yang kami sampai Tuhan datang. Bagi yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.